Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Untuk fokus kita hari ini, kita akan menyapa Bang Jafar Siddiq. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Amel. Oke, untuk kita ingatkan kembali, Bang Jafar Siddiq ini merupakan redaktur Kota dan bukan Mebidang ya Bang ya? Ekbis. Redaktur Kota dan Ekbis di Koran Mimbar Umum. Oke Bang, untuk edisi kali ini Mimbar Umum membahas apa Bang, fokus utamanya? Untuk edisi kali ini, minggu ini kita masih fokus pada urusan Migor. Migor tetap ya Bang, nggak berhenti kita Migor ya Bang? Untuk kali ini aktivis menggugat Presiden Jokowi Kenapa, dan Bang? Menteri Perdagangan ke Petun karena dinilai gagal mengurus Migor. Dengan aturan-aturannya ya Bang ya? Itu siapa aja tuh Bang yang ada yang tergabung dalam tim advokasi kebutuhan bahan pokok rakyat. Mereka menggugat karena harga Migor sampai sekarang kan masih juga di atas harga head 14.000. Migor curah ya Bang ya, apalagi bentar lagi tuh mau dicabut ya Bang ya, subsidinya. Aduh, kan bakal naik lagi. Menyulitkan masyarakat. Tentunya kita berharap saat ini Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang diberikan amanah untuk mengurus Migor ini mampu membalikan harga di 14.000. Karena kalau untuk TBS juga rendah harganya, nggak setinggi itu ya Bang ya, nggak ini kan banding sudah sangat membuat masyarakat susah. Jadi Mimbar Umum berharap kasus urusan Migor ini bisa cepat selesai. Nah, yang kedua kita mengekspos Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjadi adik iparnya Presiden Republik Indonesia. Bapak yang kemarin merit ya Bang ya? Anwar Usman. Nah, sejumlah pihak, salah satunya dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencetuskan agar Anwar Usman mengundurkan diri. Lantaran sudah menjadi adik ipar ya Bang. Karena mereka menilai nanti akan terjadi konflik kepentingan. Jangan sampai ya Bang ya. Kemungkinan itu kan bisa saja terjadi. Apalagi saat ini begitu gencar tokoh-tokoh di Indonesia untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilu presidensial tersebut 0%. Nah, jadi kan diharapkan tidak ada konflik, tidak ada kepentingan satupun ya, semuanya 0% presidensial institusinya itu ya Bang ya. Nah, beberapa harga kebutuhan pokok juga minggu ini mengalami kenaikan. Iya itu beberapanya mengakibatkan inflasi. Sumut ini kan kita berharap Pemprov bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini. Ya karena inflasi kita kalau aku dengar kemarin 0,74 apa itu udah jauh di atas nasional yang hanya 0,40 berapa ya Bang ya. Bahkan sekarang harga pupuk juga naik. Artinya ini mengakibatkan para petani menderita kan gitu. Untuk di Pemko sendiri, Pemko kita fokus pada angka stunting yang masih tinggi. Sekarang ya Bang ya. Kita juga heran pemerintahan Kota Medan yang notabene merupakan ibu kota dari Sumatera Utara masih tinggi angka stunting. Padahal anggaran yang disiapkan untuk digelontorkan cukup besar. Nambah terus tiap tahun kayaknya Bang ya. Untuk tahun ini berapa Bang kita? Nah, jadi Wali Kota Medan Bapak Bobi Nasution saat ini menyiapkan anggaran 198, sekian miliar untuk mengintervensi angka stunting. Itu nantinya anggaran itu akan disuplai ke kelurahan, kecamatan dan beberapa OPD. Tentunya dengan anggaran yang sebesar ini kita berharap angka stunting ini menurun cukup signifikan. Tapi aku rasa kalau misalnya langkah-langkah yang dilakukan sama, tidak ada inovasi dari petugas-petugas dan dari Kepling dalam penurunan, kayaknya sia-sia. Sama saja. Iya, kita berharap intervensi penurunan angka stunting ini dipantau benar-benar. Ada Pemko Medan melibatkan semua unsur untuk
melakukan pemantauan. Jadi anggaran yang telah disiapkan dan digelontorkan kepada masyarakat itu benar-benar tepat sasaran. Nggak sia-sia ya Bang ya. Mm-mm. Terus Bang, kalau untuk kemarin kita ada bahas soal anggota dewan ya Bang. Kita ada cakap-cakap anggota dewan nggak terkait kinerja dari pemerintahan Kota Medan untuk Sejumlah masalah yang terjadi di Kota Medan memang ada di kita bahas ya Bang ya? kita bahas seperti angka stunting tadi, terus pembangunan jembatan di Cicanang, itu kan diharapkan Pemko Medan segera menyelesaikannya karena itu kan kebutuhan masyarakat. Tapi tetap ya Bang kan, Iya. walaupun apa yang dikerjakan oleh wali kota akan tetap dipantau oleh anggota dewan dan masyarakat ya Bang ya. Dinas PU, jadi Dinas PU diminta untuk cari solusi bagaimana menanggulangi Medan Utara yang banjirop ini menjadi momok bagi mereka, apalagi tanggul di kawasan Medan Utara itu kan jebol. Jadi Dewan meminta agar Dinas PU secepatnya lah memberikan solusi langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Oh iya, kemarin itu kan ada Wali Kota Bobi Nasution itu sudah berkunjung ke Cicanang. Kemendagri ya untuk ya. meminta dana untuk pembangunan tanggul. Itu belum ya Bang ya? Belum, itu masih komunikasi. Ya, mudah-mudahan kita berharap apa yang dimohonkan dari Wali Kota Medan dapat segera terrealisasi ya Bang ya, karena ini untuk masyarakat Kota Medan juga. Iya. Oke, Bang, kalau untuk ini jelang Idul Adha ini ya Bang, kalau dari ekonomi sendiri, pantauan kita itu harga gimana Bang? Masih naik ya Bang ya, tetap tinggi ya? Harga daging masih tinggi. Hanya saja kan kita melihat ada virus PMK. Oh iya, PMK penyakit mulut dan kuku bagi sapi ya Bang ya? Jadi kan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi sudah menugaskan OPD terkait untuk mengatasi masalah ini secepatnya, sehingga pada Idul Adha nanti tidak ada lagi ketakutan dari masyarakat untuk mengonsumsi daging sapi. Terus Bang, ini Bang kita bahas soal untuk kebutuhan pokok yang jelang Idul Adha ini. Sebelum Idul Adha aja harga biasanya tuh Bang, habis Idul Fitri itu sempat turun gitu harganya. Ini kayaknya harga terus naik terus itu. Benar. Itu ada kita bahas Bang untuk di koran yang baru mau. Kita ada bahas sedikit. Lazimnya kan setelah Idul Fitri harga-harga bahan pokok kan mengalami penurunan. Tapi saat ini walaupun harga global, harga pangan global itu mengalami penurunan, ironisnya di Indonesia harga pokoknya masih tetap naik. Dan ini sangat harus dipertanyakan juga itu Bang, apa ada spekulan ada apa biasanya seperti itu ya Bang ya. Apalagi kita minta pemerintah mencari cara lah bagaimana kebutuhan pokok masyarakat Indonesia bisa kembali normal harga-harganya, ya, baik dari sembako, harga pupuk kan gitu. Selanjutnya untuk pegawai negeri sipil, berita gembira ya Bang ya. Ada berita gembira lah untuk. Aku udah tahu tuh, pasti tuh gaji. Iya. Gaji 13 ya? Iya, pemerintah memastikan gaji ke-13 PNS dan pensiunan akan cair di bulan Juli. Alhamdulillah. Nilainya pun besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab gaji 13 tahun ini memasukkan perhitungan tunjangan kinerja sebesar 50%. Oh, jadi jadi gaji 13 nggak dipisah ya Bang ya? Ada tunjangan kinerja itu yang ngomong siapa Bang? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani yang ngomong langsung ya Bang ya. Jadi udah pasti tuh ya. Jadi konsep dari pemerintah gaji ke-13 ini bisa diperuntukkan kan ada penerimaan siswa baru. Anak-anak PNS juga tuh banyak yang masih sekolah dapat itu. Dimanfaatkan untuk anak-anak sekolah. Terus mudah-mudahan aku kebagian walaupun bukan PNS. Saat ini Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto coba menggenjot kerjasama global demi pemulihan ekonomi yang saat ini terjadi. Dia membuka kerjasama dengan global demi memastikan
proses pemulihan ekonomi global berjalan merata di seluruh Indonesia. Ini kan dekat-dekat G20. Jadi nanti Jelang jelang G20 ya Bang ya. dia coba berusaha mencari kerjasama lah dengan negara-negara lain. Mudah-mudahan dapat ya Bang, supaya pemulihan ekonomi kita bisa lebih baik lagi ya Bang dibanding sekarang ini, walaupun katanya sudah mulai baik ya. Iya. Dan kita ucapkan selamat kepada penyelenggara Formula E. Formula E. Bapak Anies Baswedan dan Ketua Pelaksana OC Saroni, Bapak Ahmad Saroni yang telah sukses menyelenggarakan yang membuat Formula bangga E ya. Indonesia di kancah internasional. Yang kemarin aku tonton tuh kayaknya nggak ada sempen-sempen gitu ya Bang ya. Malah alhamdulillah. Mereka menghormati budaya kita yang mayoritas Muslim. Kita juga berterima kasih kepada pihak penyelenggara. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Patut didukung semua pihak, walaupun dalam jelang-jelang banyak pro kontra itu biasa. Dan semua untuk Indonesia. Oke Bang. Bang, aku boleh minta koran kita hari Jumat ini Bang ya? Iya. Hari Jumat. Oke, aku tunjukin ya. Ini kita banyak bicara ini. Kalau untuk HL-nya ini pemirsa, imbas gagal urus Migor ini yang tetap dibahas ini soal aktivis gugat Jokowi dan Lutfi Keputun ya. Terus Pancasila ramai dibicarakan lantaran sepi penerapannya. Ini layak untuk kita baca, tampilannya keren juga nih. Ada juga di bawah soal kenaikan harga telur ayam, picu inflasi untuk secara nasional ya. Oke. Ini untuk edisi Jumat ini ya. Jadi untuk ke depan hari Senin pasti akan membahas itu lagi ya Bang, akan kita lanjutkan. Oke. Makasih Abang atas bincang-bincang kita. Begitu mimbar fokus kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.